Assalamualaikum. Kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai listrik statis atau listrik tidak mengalir. Apa contohnya? Contohnya penggaris plastik ketika didekatkan dengan sobekan kertas yang kecil-kecil. Ya, itu tidak akan terjadi apa-apa. Tapi begitu penggaris plastik kalian gosokkan ke rambut yang kering, kemudian didekatkan ke sobekan kertas, ternyata kertas itu ketarik oleh penggaris plastik. Kenapa bisa demikian? Karena tadi ketika penggaris plastik sudah digosok ke rambut, ya, penggaris plastik ini menjadi bermuatan. Ada muatan yang berpindah sehingga penggaris plastik ini bermuatan dan dapat menarik sobekan kertas. Bagaimana hal itu terjadi? Kita perhatikan. Zat atau benda, bagian terkecil dari suatu benda disebut atom. Di dalam atom ada inti atom. Nah, di dalam inti atom terdapat proton dan neutron. Proton bermuatan positif, neutron tidak bermuatan. Kemudian, inti atom dikelilingi oleh kulit-kulit. Di dalam kulit itu terdapat elektron. Elektron ini bermuatan negatif. Nah, ketika tadi penggaris plastik digosok ke rambut, ada muatan yang berpindah. Muatan apa yang berpindah? Yaitu elektron yang berpindah. Kenapa elektron yang berpindah? Karena elektron ini terdapat di kulit, ya, di bagian luar daripada inti atom, sehingga gampang untuk berpindah. Kalau inti atom itu ada di bagian dalam dari atom, sehingga sulit untuk berpindah muatannya, ya. Nah, tadi ya, inti atom terdiri dari proton dan neutron. Proton bermuatan positif, neutron tidak bermuatan. Elektron ada di kulit. Nah, jika atom bersifat netral, itu jumlah proton dan jumlah elektronnya sama. Kalau atom bermuatan positif, berarti kekurangan elektron. Kalau bermuatan negatif, berarti kelebihan elektron. Kita ya ambil contoh ini penggaris Pak tadi ya. Ketika digosok rambut dapat menarik benda-benda yang kecil. Bisa sobekan kertas, bisa bulu ayam, ya. Karena penggaris plastiknya sudah bermuatan. Muatan apa yang ada di penggaris plastik? Perhatikan contoh berikut. Awalnya penggaris plastik ini netral. Ya. Proton dan elektronnya sama, positif dan negatifnya jumlahnya sama. Kain wol juga demikian, netral, muatannya sama antara positif dan negatif. Ya, kemudian digosok, ternyata ya penggaris plastik jadi bermuatan negatif. Ya, kenapa? Karena elektron dari kain wol pindah ke penggaris plastik, sehingga penggaris plastik kelebihan elektron sehingga bermuatan negatif. Sedangkan kain wol bermuatan positif karena kekurangan elektron. Ya, contoh yang lain. Ya, ada potongan kaca ya dengan kain sutra. Awalnya sama-sama netral. Proton dan elektronnya sama. Kemudian digosok, ya. Nah, sekarang batang kacanya itu bermuatan positif, sedangkan kain sutranya bermuatan negatif. Kenapa demikian? Elektron pada batang kaca pindah ke kain sutra, sehingga kain sutra kelebihan elektron sehingga bermuatan negatif. Sedangkan batang kaca kekurangan elektron sehingga bermuatan positif. Ya. Nah,
Interaksi antar muatan listrik. Jika dua benda bermuatan sama didekatkan, maka akan tolak-menolak. Muatan sejenis bila didekatkan akan tolak-menolak. Tapi bila muatannya berbeda atau berlawanan, ketika didekatkan akan tarik-menarik. Nah, besarnya gaya tarik-menarik atau tolak-menolak ini disebut dengan gaya Coulomb. Kita kenal dengan hukum Coulomb. Ini contoh ada dua benda bermuatan sama, didekatkan, ya, maka akan tolak-menolak. Ketika benda berbeda, muatan didekatkan akan tarik-menarik. Ada gaya tolak-menolak, ada gaya tarik-menarik yang besarnya tergantung dari besar muatan, ya, dua muatan tersebut besarnya, dan jarak kedua muatan. Kalau jaraknya jauh, tentu gayanya semakin kecil. Kalau jaraknya dekat, maka gayanya semakin besar. Berpengaruh, berarti jarak itu berpengaruh juga. Nah, besar gaya tarik atau tolak antara muatan sebanding dengan besar muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar kedua muatan. Atau rumusnya F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. F adalah gaya Coulomb, satuannya Newton, Q muatan, satuannya Coulomb, R jarak, satuannya meter, dan K adalah ketetapan yang besarnya tetap 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Atau kalau ibu biar gampang mengingatnya, rumus curhat. Fa, ko, kakiku, retak-retak. Fa, F, ko, ka, kakiku. Q1, Q2, retak-retak, R kuadrat. Contoh soal. Nih, ibu bahas contoh yang satunya, ya. Nah, dua benda masing-masing bermuatan 2 mikrocoulomb dan 6 milicoulomb yang terpisah sejauh 6 cm. Bila ketetapan Coulomb 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per cm kuadrat, berapa besar gaya tarik antara kedua muatan? Ya. Di sini karena muatannya sama, berarti gaya tolak, ya. 1 mikrocoulomb sama dengan 10 pangkat min 6 coulomb. 1 milicoulomb sama dengan 10 pangkat min 4 coulomb. Dan 1 cm sama dengan 10 pangkat min 2 meter. Nah, ini harus dijadikan satuannya seperti dulu, ya. Perhatikan di sini Q1 2 kali 10 pangkat min 6 coulomb, Q2 6 kali 10 pangkat min 6 coulomb, R-nya 6 kali 10 pangkat min 2 meter, K-nya 9 kali 10 pangkat min 9 Newton meter kuadrat per centimeter kuadrat. Rumusnya F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Kita masukkan K-nya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Q1-nya 2 kali 10 pangkat min 6 Coulomb. Q2-nya 6 kali 10 pangkat min 4 Coulomb per 6 kali 10 pangkat min 2 meter kuadrat, dikuadratkan, ya. Nah, ibu agak gampang menghitungnya. Yang angka dipindahkan ke depan semua.
9 kali 2 ya, kali 6. Kemudian yang bilangan berpangkatnya 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 6 kali 10 pangkat min 4. Didekatkan gitu. Kemudian satuannya Newton meter kuadrat per kolom kuadrat kali, nah ini kolom, yang ini juga kolom, jadi kali kolom kuadrat. Kolom kuadrat per kolom kuadrat habis. Kemudian R-nya tadi 6 kuadrat jadi 36, 10 pangkat min 2 dikuadratkan jadi 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Ya, meter kuadrat dengan meter kuadrat nih. Jadi nanti satuannya tinggal Newton. Ini kalian kalikan 9 kali 2 kali 6 jadi 108. Bilangan berpangkat, sifat-sifat bilangan berpangkat. Ya. Lihat n pangkat A dikali n pangkat B, maka pangkatnya dijumlah. N pangkat A plus B, pangkatnya dijumlah ya. Tapi kalau dibagi, misalnya n pangkat A dibagi n pangkat B, maka pangkatnya dikurang. N pangkat A dikurang B. Oke, ini tadi operasinya dikali. Maka pangkatnya dijumlah. 9 ditambah min 6 ditambah min 4. Jadi 9 dikurang 6 dikurang 4. Ya. Nih, per 36 kali 10 pangkat min 4. 108 dibagi 36, dapat 3. Pangkat ini tadi yang 10 pangkat 9 dikurang 6 dikurang 4, itu jadi 10 pangkat min 1. Nah, yang ini tetap di bawah. Nah, sekarang yang bawah ini, yang 10 pangkat min 4, kita lihat di sini jadinya 3 kali 10 pangkat min 1 min 4 ya. Ini min 4 naik ke atas. Nih, jadi min 4 jadi plus. Jadi 3 kali 10 pangkat min 1 ditambah 4. Maka jadinya 3 kali 10 pangkat 3 Newton. Demikian hasil perhitungannya, semoga dapat kalian pahami. Terima kasih.